Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat An-Naml. Surat An-Naml surat ke-27. Kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa bertakwalah engkau hanya kepada Allah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada dalam kebenaran yang nyata ya. Yang penting jalan terus saja menyeru kepada Allah. Engkau ini ada di pihak yang benar dan itu terbukti ya. Sekian puluh tahun setelah itu ya, 20-an tahun setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah, Futuh Mekah, menaklukkan kota Mekah, dan begitu banyak orang yang memeluk Islam setelah itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ada futuh di situ. Ada kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sungguhnya engkau dalam keadaan yang benar ya. Dan disebutkan lagi bahwa seorang nabi, seorang manusia, dia tidak punya kemampuan apapun untuk memberi hidayah, petunjuk. Karena pemberi petunjuk itu hanya Allah. Ya. Pamannya aja nggak sanggup juga Nabi untuk memberikan petunjuk ya. Ya. Ada Abu Jahal di sana. Orang-orang terdekat Nabi pun ada yang tidak mau masuk Islam, tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak bisa membuat mendengar orang yang mati. Jasadnya sih hidup, tapi perasaannya mati. Ini bahaya nih kalau kita begini nih, jasad kita hidup, tapi perasaan kita mati karena ditutup oleh kemaksiatan dan nafsu. Orang-orang mau menuju Allah, dia tidak. Bahkan dia ajak orang-orang untuk mengikuti cara dia. Alhamdulillah. Udah orang itu mati, hatinya ngajak orang lain supaya mati. Kemudian tidak bisa juga Nabi itu membuat mendengar orang yang tuli, ya, summu. Mendengar orang yang tuli ini ya, mendengar teriakan, seruan itu nggak bisa karena telinganya sudah tertutup dari ayat-ayat Allah. Apalagi mereka berpaling. Jadi walaupun itu masuk ke dalam telinganya, itu tidak ada pengaruh. Alhamdulillah nih, jangan-jangan kita begitu ya, sebagian dari kita begitu. Masuk sih ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran masuk ya. Bukan cuma pagi hari ini ya. Di YouTube ada penceramah, ada orang yang menyeru kepada Allah. Bahkan di Facebook ada orang-orang yang menyeru kepada Allah juga. Kalau di Instagram, Twitter ya, kalau di media sosial. Bahkan ada orang yang langsung menyeru kepada Allah, mengajak dalam offline gitu ya, bertemu langsung. Bahkan mungkin orang-orang terdekat ada yang menyeru ya. Ayo ibunya, istrinya ya. Mas datang ke masjid mas. Datang ke masjid Oh kayak mana alim itu. Kadang-kadang
balikin begitu, jangan pundung istrinya digituin ya. Dan ajak terus, doakan terus ya. Begitupun yang suami, istrinya masih apa? Mengambil sesuatu dari barang maksiat misalnya ya. Jangan pundung terus putus gitu. Enggak, kan istri kita itu istri dunia akhirat, itu jangan salah. Ya. Kita harus ajak dia menuju kebaikan, menuju Allah. Begitupun suaminya. Ya. Allah telah menakdirkan ya, kita dipersatukan ya, dalam mitsaqun ghalidh, dalam ikatan yang berat gitu ya. Makanya kita terus menerus. Jadi kembali lagi, ini masih membahas yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan saja ya. Di ayat yang ke-81 surat An-Naml. Ayat yang ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Dan tidaklah engkau mampu memberi petunjuk pada orang buta dari kesesatan mereka. Sesungguhnya kamu bisa membuat mendengar, yang bisa membuat mendengar ya, adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka langsung menyerah diri sebagai muslim. Nah, ini ciri lagi. Yang pertama itu mayat ya. Orang mati, itu yang pertama ya, gak bisa dibuat mendengar. Yang kedua orang tuli ya. Bukan arti secara harfiah ya, bahwa dia tidak bisa mendengar, memang gak benar, pendengarannya gak benar ya dari sisi fisik, bukan, tapi secara makna ya. Nah, yang ketiga, ada orang yang sesat, gak bisa kemana-mana, matanya buta. Ini kita tidak bisa memberi petunjuk pada dia karena matanya buta. Ya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bihadil ummi." Dan tidaklah Anda ya Muhammad atau orang-orang yang menyuruh kepada Allah menunjuki orang-orang yang buta dalam kesesatan mereka. Di sini juga disebutkan kata gantinya andolalatihim, mereka. Berarti kumpulan orang ya. Karena memang surga itu kumpulan orang, neraka pun kumpulan orang ya. Kembali lagi bahwa ini ada 3 jenis ya, manusia yang jasadnya mati, telinganya tuli, satu lagi matanya buta. Sesuai dengan ayat Allah kan? La tusmi'una biha, nggak bisa mendengar ya.
La yubassiruna biha, dia nggak mau melihat. Punya adzan itu telinga sini. Ayun itu apa? Mata. La yubassiruna biha, dia nggak pakai. Ya. Begitupun punya hati, dia tidak pakai. Nah, jadi orang-orang yang buta, tuli dan mati ini, ya, ada di sebagian masyarakat dan selalu ada itu. Mungkin hingga hari kiamat. Dan orang-orang inilah biasanya menjadi penentang dai yang menyuruh kepada Allah. Ya. Dan yang paling kuat penyebab mereka itu mati hatinya itu karena memang dia sudah menuruti nafsunya, ya. Amaratun bisu, innan nafsa amaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Kecuali nafsu mutmainah. Nah, jadi nggak bisa kita memaksakan orang-orang yang memang sudah mati hatinya, ya, untuk menerima hidayah, nggak bisa. Orang yang sudah tuli pendengarannya, orang yang sudah buta matanya, ya. Naudzubillah nih, jangan sampai kita masuk golongan ini, ya. Dan dimatikan Allah dalam keadaan tuli, buta dan mati. Dimatikan Allah dalam keadaan tuli, buta dan mati. Ya, karena pada dasarnya sudah mati dia, hakikatnya mati. Orang hidup itu bisa merasakan, bisa mendapatkan manfaat dari perasaan dia. Itu ciri-cirinya orang hidup. Contoh, bagaimana orang begitu yakin kepada Nabi Muhammad SAW karena dia Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya. Bahkan waktu pemindahan Hajarul Aswad, ya, itu Nabi Muhammad yang dipercaya sebelum jadi Nabi, ya, sebelum diutus Nabi, untuk meletakkan batu. Bahkan dia punya strategi apa? Meletakkan batu di kain, kainnya dibawa oleh banyak suku, lalu dibawa ke sana ke Ka'bah. Waktu itu ada banjir besar kalau tidak salah, sehingga rusak. Dibangun lagi. Itu dipercaya. Bahkan ketika hijrah Nabi itu sebelumnya Ali diutus tuh untuk ngirimin barang-barang yang dititipin ke Nabi. Jadi Nabi itu tukang penitipan barang juga itu. Begitu dipercayanya Nabi SAW. Orang yang hatinya hidup melihat orang yang berbuat kebaikan terus-menerus seperti ini, itu pasti yakin dengan perkataan. Seperti yakinnya Abu Bakar. Temenmu tuh tambah ngaco aja katanya. Kenapa? Masa dari sini ke Sam ke Palestina malam ini dia selesai gitu, bahkan naik ke langit katanya. Di Isra Miraj, ya. Tapi apa kata Abu Bakar? Makanya digelari as-siddiq, ya, orang yang membenarkan. Yang mengatakan itu Muhammad. Iya, temanmu itu Muhammad. Kata orang-orang. Dia punya kesempatan buat menghancurkan imannya Abu Bakar. Karena nggak mungkin jalan dari Mekah ke Syam itu ke arah Palestina dalam waktu semalam. Kalau sekarang iya pakai kapal besi, burung besi, pesawat. Kalau dulu pakai onta doang yang tercepat, berhari-hari lah, ribuan kilometer. Ya. Tapi apa jawab Abu Bakar? Itu benar yang mengatakan Muhammad. Iya. Kalau Muhammad mengatakan lebih dari itu, aku percaya. Itu kata Abu Bakar. Kalau Muhammad mengatakan lebih dari itu, aku percaya. Nah, nggak bisa mereka menggoyahkan iman Abu Bakar. Begitu yakinnya itu dengan Muhammad SAW.
Nah, kita gimana? Makanya pernah itu Nabi menyatakan begini, aku rindu dengan ikhwani, kata dia. Ikhwani itu artinya saudaraku. Loh, wahai Nabi, kami kan saudara engkau, kata sahabat, kata teman-temannya. Bukan, engkau adalah sahabatku, kata Nabi. Loh, jadi siapa yang disebut ikhwani, saudaramu itu ya Nabi? Kata Nabi, ini diperhatikan, tolong dicatat, kalau perlu di tagline di quote status WA teman-teman lah kalau perlu. Aku rindu kepada ikhwani, saudaraku. Siapa saudaraku? Siapa saudara Nabi? Ini disebut saudara. Adalah orang-orang yang beriman kepadaku, meyakini diriku sebagai nabi, meyakini Al-Quran yang turun melalui aku ya, wahyu, dan menjalankan amal soleh, tapi dia tidak melihatku. Nah ini kata Nabi, dia tidak melihat. Kalau engkau sahabatku, engkau melihat aku. Wajar kalau misalnya kekuatan imannya jauh lebih tinggi ya. Tapi ini ada orang, ada sekelompok umatku yang tidak melihat aku. Ya, tapi dia beriman kepada aku. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya. Amin. Nah, kembali lagi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hadiah, memberi petunjuk ya, pada orang-orang yang mati, tuli dan buta. Dan biasanya orang-orang ini memang orang-orang yang menuruti nafsunya. Abu Jahal misalnya, kalau Muhammad jadi nabi, dia bakal bisa diagungkan orang. Kegeser ini kekuasaan saya gitu. Begitupun sumber daya ekonomi mereka bakal hancur kalau Muhammad ini datang gitu. Jadi sebenarnya itu ada modus lah kalau bahasa kita. Begitupun Abdullah bin Ubay di Madinah. Ya. Abdullah bin Ubay itu sukses membuat 300 orang membelot dari perang Uhud waktu itu. Jadi udah jalan nih bareng-bareng nih kurang lebih 1000-an orang ya. Nabi itu. Lalu 300 orang ditarik oleh Abdullah bin Ubay balik ke Madinah. Ya. Sampai menjadi ya golongan munafik ya. Nah, kembali lagi bahwa ada juga orang-orang yang orang-orang yang tertutup hatinya karena nafsunya. Kata teman-temannya Nabi ini, kata teman Nabi Muhammad SAW, kasihanilah dia Abdullah bin Ubay wahai Nabi. Dia itu mau dijadikan raja sebelum Nabi datang. Sebelum engkau ya Muhammad datang, mereka udah sepakat mau mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai raja di Madinah. Tapi engkau datang. Makanya dia nggak terang-terangan menyebutkan sebagai kaum kafir, enggak dia tetap menyebut Islam, tapi hatinya membenci. Jangan kita begitu tuh. Berat tuh kita mengaku diri kita sebagai Muslim, tapi pengakuan palsu. Ya. Kita Muslim nih, tapi nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan Anda seorang Muslim. Ya. Apa contohnya? As-sholatu imaduddin misalnya. Sholat adalah tiang agama. Oke, jalanlah. Jalan sholat. Belum sanggup saya ke masjid. Oke, sholat dulu di rumah lah. Tapi harus tetap sholat. Nanti sudah ini jalan ke masjid. Saya izin Pak ke masjid. Saya kan hancur-hancuran. Saya tahu lah Bapak saya kayak gimana gitu. Saya izin ke masjid. Enggak usah dipikirin izinnya. Datang aja. Tutup telinga kita dari perkataan orang yang mau mengejek kita.
Saya mah tahu kecilnya Anda juga udah brengsek. Ada Kang Jojo. Allah Akbar Kang. Insyaallah. Ngaji Kang, insyaallah Kang ya. Kalau nggak ada halangan pagi ini biasa Bapak. Kembali lagi bahwa tadi kisahnya Abdullah bin Ubay itu. Ya. Abdullah bin Ubay itu sempat disolatin Nabi, itu pun diprotes sama Umar waktu itu. Kenapa ya Nabi, engkau menyolatkan orang munafik? Ya. Aku cuma menjalankan kewajiban, gitulah kira-kira. Turun surat yang melarang Nabi atau kaum muslimin menyolati kaum munafik setelah itu. Dan itu salah satu kesesuaian wahyu antara Umar dengan wahyu Allah. Ada dua, Umar itu mempunyai kesesuaian wahyu, diantaranya masalah tawanan perang. Nabi waktu perang Badar itu ada tawanan perangnya, ya. Terus diganti dengan apa? Dengan apa sih? Diat ya? Bukan diat namanya, apa sih? Tebusan. Umar nggak setuju, kita nggak usah ada tawanan perang dalam keadaan begini, gimana mau ada tawanan? Dan dibenarkan oleh wahyu Allah. Pandangan Umar. Satu masalah tawanan, yang kedua masalah menyolatkan ini. Ngapain kita nyolatin gitu? Kalau ngebunuh emang nggak boleh lah, karena kan membunuh orang yang ngomong la ilaha illallah itu nggak boleh. Ya. Tapi nyolatin kan itu hak kita, mau atau tidak gitu kan, kira-kira begitulah mungkin ya, ini pikiran saya tentang Umar. Dan itu benar. Abdullah bin Ubay, rombongannya setelah itu tidak disolati, dan orang munafik semakin terkucil. Ya. Nah, kita jangan sampai ini masuk golongan ini nih, golongan munafik. Ya, kan golongan munafik tahu sendiri, kita sudah seringlah disebutin. Ya. Kalau dia berkata dia dusta, ya, di mulutnya itu penuh dengan gula, ya, manis mulutnya, manis di bibir, tapi hatinya berbulu serigala, berbulu domba. Wah, musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Kalau buaya berbulu apa nih? Berbulu biawak. Itu ngarang aja, jangan diikutin. Kembali lagi, jadi orang-orang yang melihat Nabi ini ada juga yang buta matanya. Kalau yang di Quraisy itu diwakili Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, ya, dan kawan-kawannya itu. Termasuk anaknya Ikrimah bin Abu Jahal itu juga termasuk yang nggak mau itu. Tapi dia masuk Islam setelah itu. Sama Abu Sofyan, dia masuk Islam sebelum Futuh Mekah. Ya, sebelum Nabi datang ke Mekah, Abu Sofyan datang ke Madinah. Sebelumnya ada Khalid bin Walid, ya, yang sukses menjadi panglima perang yang menghancurkan umat Islam di Bukit Uhud waktu itu. Tapi dia datang juga. Makanya kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang nih hari ini teman-teman. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat, untuk datang menuju Allah. Kita pengen ujungnya kan husnul khotimah. Siapa yang mau husnul khotimah? Kita ingin ujung akhir hidup kita husnul khotimah. Ya. Dan yang namanya usia itu nggak bisa ditentukan, teman-teman. Jangan sampailah kita jadi buta mata kita, tuli pendengaran kita, mati jasad kita. Oke, selanjutnya masih di ayat ini satu ayat aja nih. Ya. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Yang bisa mendengar, ya, adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Ya. Dan fahum muslimun, setelah itu mereka langsung beriman, menjadi muslim, berserah diri.
Nah, ini orang-orang yang menerima hidayah. Kalau 3 tadi orang-orang yang menolak hidayah. Jadi kalau ada pertanyaan apakah hidayah itu datang ke semua orang? Datang ke semua orang. Cuma dia mau ambil atau tidak, itu aja. Ya. Saya ngomong sama salah satu murid saya, orang non muslim ya, dia juga mengatakan, ya saya bilang, karena dia sempat menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, sempat juga dia coba pakai jilbab gitu, walaupun dia buka lagi gitu. Saya bilang, semoga Allah memberi kau hidayah. Apaan sih hidayah Pak? Kata dia gitu. Apaan sih hidayah Pak? Nah, ada beberapa orang yang komen tentang hidayah. Petunjuk dari Allah SWT. Bapak datang ke saya untuk biar saya belajar Al-Quran. Dia ngomong begitu, coba orang non muslim nih. Ya. Nanti ketemu dengan suami saya juga. Berarti dia pengen juga mengajak suaminya untuk menjadi muslim. Tapi sampai sekarang saya belum sempat juga. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Kembali lagi bahwa yang bisa mendengar ayat-ayat Allah ini adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dia tunduk ketika Al-Quran datang. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq disampaikan, bacalah dengan nama ya Allah yang menciptakan. Ketika turun wahyu pertama, wahyu kedua dan sebagainya, itu mereka beriman. Lalu dia berserah diri kepada Allah, menjadi muslim. Itulah cerita-cerita tentang Ratu Saba kemarin ya. Bagaimana dia berserah diri kepada Nabi Sulaiman untuk berserah diri kepada Allah. Bukan menyatakan Nabi Sulaiman Tuhan, bukan. Bersama Sulaiman. Bersama Sulaiman berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan nggak ada nabi, tapi ada ulama, ada ustadz, ada orang yang menyeru kepada Allah. Dekati itu, ya. Di sini banyak ustadz, ya. Banyak orang yang menyeru kepada Allah. Oh, di sini nggak ada. Oke, cari aja di Google mana ustadz. Gitu. Cari di Google mah nggak bener. Kan ustadz saya kiai, bukan Google. Oke, nggak jadi masalah. Carilah kiai. Kalau nggak ketemu, searching lah di Google mana yang kira-kira ini. Kenapa saya sebut Google? Karena ini lagi tenar. Nanti mungkin 20 tahun yang akan datang Google tutup. Bisa jadi. Facebook yang selama ini kita jadikan media hilang. Karena udah nggak relevan lagi. Bisa jadi. Ada Facebook, Twitter, Instagram. Besok nanti macam-macam lagi ada. Tapi intinya adalah cara menyeru kepada Allah bisa lewat apa aja. Bisa lewat handphone. Karena handphone hampir dipegang semua keluarga sekarang. Handphone hampir dipegang semua keluarga sekarang. Ukurannya satu aja. Anak murid saya udah sebagian besar ada yang punya handphone. Tapi itu pun handphone orang tuanya. Berarti handphone itu menjadi dasar bagi banyak orang untuk menyampaikan sesuatu, iklan, menyampaikan. Boleh gak? Boleh. Sekarang aja ada Al-Quran di handphone. Dari zaman dulu juga sebenarnya udah ada. Jadi menonton Facebook, menonton YouTube boleh jika ada jikanya. Jika itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Itu kan cuma media. Media itu kos pisau ya. Bisa nancep ke tubuh kita, bisa ngiris bawang. Makanya ketika kita punya media, punya alat komunikasi, pakai dengan yang bagus. Dan tolong dicek isi dari media anak-anak teman-teman nih. Tolong dicek. Atau isi dari media istrinya. Istri dari media jadi belibet. Isi dari media suaminya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah anaknya, istrinya atau suaminya atau bapaknya itu punya kunci pada handphone yang hanya diketahui oleh dia. Kalau diketahui istrinya boleh lah. Kenapa? Karena ada rahasia di situ. Kalau ada rahasia di situ berbahaya. Sampaikan baik-baik dengan istri dan suaminya. Wahai suamiku, kita akan bersama-sama dunia dan akhirat.
Ini sambil dipeluk. Kalau suami sama istri kan boleh dipeluk. Wahai suamiku, kita akan bersama-sama dunia dan akhirat. Tidak ada dusta di antara kita. Kita ingin menjadi keluarga yang sakinah. Pertanyaannya, kalau yang ini Pak cerita tentang yang keluarga mulu, yang jomblo kapan? Ya yang jomblo juga segeralah mencari yang soleha. Susah karpan mencari yang soleh dan soleha mah, ayeuna mah. Kita ada perempuan juga pengennya yang mengharwai, enggak begitu. Kadang-kadang kita terlalu tinggi dalam membuat kriteria atau ciri-ciri. Saya pengen nanti suami saya begini. Saya pengen istri saya begini. Lah, ukur dulu diri kita. Ya. Diri kita udah baik belum? Kalau dia baik, at-thayyibatu lit-thayyibina, orang baik akan ketemu orang baik. Al-khabisatu lil-khabithina, orang jelek bakal ketemu orang jelek. Minyak ketemu dengan minyak, kawan. Kalau ketemu dengan air ngambang. Ya. Kecuali hal-hal tertentu ya, seperti misalnya Asia, istrinya Firaun, dia ujian ya, istrinya soleh. Hal-hal tertentu ini spesial. Lut dengan istrinya, ya. Nabi Lut dengan istrinya itu berseberangan jalan, tapi anak-anaknya enggak. Tapi secara umum minyak ketemu dengan minyak, makanya buatlah kita baik, soleh. Bagi jomblower nih, buatlah kita baik, soleh. Terus jangan nyari yang terlalu tinggi banget. Saya pengen calon istri saya hafizah misalnya ya, hafizah hafal juz dia, kalau enggak 30 mungkin 15 juz dia hafal, kemudian sering sholat, kemudian sedekah. Oke lah, kalau ada sih alhamdulillah dapat rezeki ente itu, tapi ente bisa ngimbanginnya nanti. Nah, itu dia masalahnya. Ya inilah masalah. Oh dia ternyata sudah sholat, alhamdulillah, udah cukup lah. Tidak mabuk, tidak ini, udahlah, terima. Nah, itu bagian dari apa? Itu bagian dari orang-orang yang menerima ayat-ayat. Makanya pernah kita ngobrol dengan seseorang itu. Sekarang mah nggak ada orang yang berjuang di jalan Allah. Nggak ada, pasti berjuang di jalan duit. Nggak bisa begitu. Banyak orang-orang yang menyedekahkan sesuatu. Apakah itu berjuang di jalan Allah? Iya. Ada orang yang memberikan, kalau nggak tenaga, ilmu dia, mungkin dana dia, uang dia nggak punya, tapi ilmu yang dikasih. Mungkin ilmu nggak punya, tenaga dia kasih. Gotong royong itu di jalan Allah, jangan salah. Gotong royong kita ini menuju kampung ini dengan baik, menjadi lebih baik, itu di jalan Allah. Karena tenaganya dia pakai untuk kepentingan bersama, kepentingan umat Islam, kepentingan umat secara umum. Itu di jalan Allah. Terus kalau kita bekerja yang halal, di jalan Allah kan? Di jalan Allah. Ya, kecuali bekerja di yang haram ya. Nauzubillah. Kita bekerja nih tuh, keluar peluh kita capek gitu ya. Sebagian ada bekerja sebagai petani, kebakar kulitnya ya. Kemungkinan tangannya pada kapalan gitu. Apa ya bahasa Indonesia yang kapalan? Ada keras-keras di sini, di jari ini. Ada juga yang kerjanya berdiri saja selama 6 jam bahkan 12 jam. Ya, kerja-kerja di pabrik tuh kan berdiri terus tuh. Kalau itu diniatkan ibadah, itu di jalan Allah. Tapi kalau saya memang nggak sanggup ya untuk itu. Ada teman-teman yang mengayuh ini terus sampan terus kemana-mana gitu kan, karena dia mungkin profesinya sebagai pengayuh sampan, dia mengirimkan barang ke pasar terapung misalnya di ujung sana. Kalau itu bekerja diniatkan ibadah, itu ibadah di jalan Allah, jangan salah. Ada teman-teman guru yang ke pedalaman masuk gitu ke dalam, atau dai yang menuju ke mana-mana, ke Kalimantan, Papua, Sumatera. Mungkin dia tidak punya dana, tapi dia mau menyebarkan ilmunya sehingga Allah memberikan hidayah pada orang-orang melalui dia. Itu ibadah, kawan. Ya. Termasuk mencegah kemungkaran, itu pun ibadah.
Mencegah orang dari berbuat maksiat itu pun ibadah. Ya, ketika diperingati orang mestinya kita istighfar, oh iya saya begini salah. Ya. Mudah-mudahan ini jadi orang-orang yang hidup hatinya begitu caranya. Sampaikan aja dulu terus gitu. Ya. Illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat kami dan dia bersegera berserah diri menjadi seorang muslim. Ya. Seorang muslim kan paling tidak 4 ya, kita sering saya sampaikan nih, biar saya ulang-ulang supaya kita ingat ciri-ciri muslim yang baik itu 4. Kita udah sampai tahap mana ya? Yang pertama di surat Al-Asr ya, kita cerita tentang surat Al-Asr. Illal ladzina amanu, orang yang beriman dulu nih. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa bukti keimananmu? Saya yakin adanya akhirat. Oke, berarti kamu tahu bahwa setiap perbuatan kamu bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Benar. Gitu. Nomor 1 beriman. Nomor 2 adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ada buktinya amalnya. Ada amal kita sebagai seorang muslim, ada amal. Apa amalnya? Ada sholat, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada senyum, ada membantu orang lain, ada berbakti pada orang tua, ada menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi ya. Ada juga orang yang membantu kesulitan orang ya. Anabi auni abdi, saya akan menolong, kata Allah, orang yang hambanya yang suka menolong ya, contoh ya. Ada amilus sholihat. Apa contoh amilus sholihat? Mencegah kemungkaran, jangan lupa ini nahi mungkar. Jangan cuma amal ma'ruf aja dan nahi mungkar. Ada orang yang membuat kemaksiatan, cegah, paling nggak dengan lisan kita lah. Jangan begitu, nanti Allah marah. Itu contohnya. Jadi ada amilus soleh, ada 4 ya. Yang pertama adalah amanu, kedua wa amilus soleh, wa tawassaw bil haq, lalu dia menyeru kepada kebenaran, menyuruh kepada Allah, itu namanya dakwah. Menyeru artinya mengajak orang menuju Allah. Kita sudah beriman, kita sudah beramal soleh, ajak. Tapi kalau pertanyaannya, saya beriman terus saya langsung mengajak, boleh juga. Amal solehnya sembari jalan, boleh. Ya. Ajak orang ini. Surga itu luas, seluas langit dan bumi. Sahabat aja waktu dikasih tahu nih tentang surga itu seluas langit dan bumi, dia ngomong begini, gitu. Kata Nabi, kenapa kamu ngomong begitu? Berarti luas banget ya surga itu ya Nabi. Iya. Kalau begitu saya kelamaan. Dia lagi makan kurmanya ditaruh, dia berjuang di jalan Allah, meninggal. Kelamaan mau masuk surga dia. Lalu dia berjuang di jalan Allah, berperang waktu itu, meninggal, syahid. Oke, kembali lagi. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Dia harus sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam ujian kehidupan. Kita nih lengkap nih ya, sebagian dari kita lengkap, mata, telinga, tangan, kaki. Ada orang yang tidak lengkap atau tidak bisa melakukan sesuatu, tapi dia mau berjuang di jalan Allah. Itu yang saya sampaikan. Ada murid saya itu lumpuh ya. Mau dia sekolah, saya sampai bilang sama anak-anak, kalau kamu ngelihat murid saya nih, murid kami, kamu pasti mau sekolah dengan benar, mau ngaji dengan benar. Kenapa? Karena dia aja mau digendong sama bapak dan ibunya kemana. Tiap hari Selasa dan Jumat, nanti bisa lihat, dia mau sekolah. Selama 2 jam dia deprok aja. Deprok ya. Deprok itu duduk sembari mendengar. Kita semuanya lengkap kawan. Kapan lagi kita mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita lanjutkan ya perjuangan untuk membuat kampung kita kampung baldatun thayyibatun wa rabbun. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.